Halo semuanya, hari ini kita bakal ngebahas apa aja sih jenis arwana yang ada di Indonesia dan sebenarnya klasifikasinya itu gimana. Apakah ada arwana yang sebenarnya dilindungi dan ada yang tidak dilindungi, ada yang butuh surat dan tidak butuh surat gitu. Dan sebenarnya problematika apa sih yang sebenarnya kita alami sebagai penghobi atau orang yang mencoba memajukan dunia arwana. Tolong ditonton karena ini penting banget, jangan sampai ketinggalan dari video ini. Halo semua ikan dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama Michael di Michael Vlog. Hari ini seru banget, kita di Cianjur, kita bareng Hasdetes Aquatic. Ini nggak tahu siapa, Mr. Lilunggu, dan kita ada Rafiq dan Ronald juga. Kita sekarang lagi jalan-jalan di apa ini ngomongnya? Perkomprekannya si Ronald. Dan kita mau membahas hal yang sangat penting sebenarnya. Sebenarnya arwana apa yang dilindungi oleh pemerintah dan arwana apa yang sebenarnya tidak dilindungi. Terus kayak itu semuanya berhubungan sama regulasinya juga, kayak bersama apa suratnya, chip sertifikatnya, boleh nggak sih kita pelihara, bisa nggak kita beli. Nah, kita bakal didampingin oleh Mas Rafiq yang memang lebih mengerti di bidang ini karena saya kurang bisa ngejelasin. Nah, kita langsung aja jalan-jalan dan ngobrol sama si Mas Rafiq. Gimana Mas? Kita mau bahas apa nih Mas? Udah nyala kan? Jadi tadi saya ngomong ke temen-temen, kita mau ngebahas sebenarnya ada arwana yang dilindungi sama nggak dilindungin kan kayaknya. Nah betul. Itu kan berhubungan juga sama chip, sertifikat, regulasi, boleh pelihara nggak segala macem. Betul. Nah, hari ini saya berharap Mas Rafiq bisa menjelaskan ke kita. Iya penting sih ya. Jadi buat kita teman-teman yang suka pelihara ikan arwana harus tahu betul arwana yang kita pelihara itu jenisnya jenis apa. Terus kemudian regulasi menyangkut ikan arwana yang kita pelihara itu seperti apa, Mike? Karena kalau kita ngomongin di negara kita itu banyak mengatur atau mengeluarkan regulasi sehubungan dengan ikan arwana. Karena kan kebanyakan ikan arwana yang hidup di Indonesia itu masuk ke dalam keluarga Asian arwana. Nah, Asian arwana itu dari tahun 1840 dimasukkan ke dalam satu kelompok saja. Tapi dalam satu kelompok itu banyak dong? Banyak. Ada A, B, C, D, betul. E, F, G, H. Jadi kita kan sering dengar Sclerophagus formosus. Nah itu sebetulnya Asian arwana. Oh. Jadi kalau kita ngomongin Sclerophagus formosus itu kita tidak ngomongin satu jenis arwana saja. Jadi mencakup. Betul, beberapa arwana. Misalnya arwana super red, arwana golden. Di Indonesia ada RTG, di Malaysia ada Malaysian golden. Terus kemudian di Indonesia juga ada Banjar. Di Indonesia ada Pino. Di Indonesia ada arwana hijau. Nah, sementara arwana hijau itu ternyata bukan cuma ada di Indonesia. Arwana hijau itu ada hampir di semua negara Asia Tenggara. Jadi kita ngomongin di Indonesia arwana hijau ada, di Malaysia, Myanmar, Thailand, Kamboja, Myanmar itu ada arwana hijau. Beda tuh Mas. Beda mukanya atau sama. Oh, sama persis. Sama persis gitu loh ya. Kalaupun ada perbedaan ya perbedaan minor seperti RTG dengan Malaysian Golden. Tapi dia dikelompokkan hanya ke dalam satu arwana hijau saja. Nah, semua Asian arwana itu dilindungi oleh dunia internasional. Sekarang karena dia dibapai oleh si Sclerophagus formosus itu. Dari tahun 1975. Udah lama ya? Udah lama. Jadi dari tahun 1975 semua Asian arwana itu masuk ke dalam daftar Appendix 1 CITES. Gitu. Nah, di Indonesia kita punya sangat banyak arwana Asia dibanding negara yang lain. Kalau kita ngomongin Malaysia itu cuma punya Malaysian Golden sama arwana hijau. Kemudian dia pakai istilah nama Nami Green. Itu sebetulnya arwana hijau. Mungkin nanti kita bisa cari referensinya dan ditonjol-tonjolin. Betul. Itu kayak apa? Betul. Dan mungkin kita juga bisa jalan-jalan ya. Sambil di sana kan ngeliat ada arwana-arwana ya. Yuk sambil jalan. Ya kita ke sana. Sambil kita ngobrol lagi lanjutin karena ini seru banget nih. Kita harus tahu juga
sejarahnya arwana itu sebenarnya apa aja. Jangan kita asal beli juga. Nah, gitu, Indonesia itu hebat. Mm. Selain punya Asian Arwana, kita juga punya Giardini. Oh, jadi ini tidak termasuk. Giardini itu tidak termasuk Asian Arwana. Oke. Karena Giardini itu adalah Scleropegus giardini. Oke. Dia punya nama sendiri. Yang warna abu-abu itu. Yang Beda nggak? Giardini lah. Ya, warna abu-abu ya. Nah, nanti kita lihat kasih gambarnya ya. Entah di kanan, entah di kiri gitu loh. Kita kemana? Ke sana, ke sini? Sini dulu nih, nyamperin teman-teman Oke. kita yang mau yung nih. Jadi hebat. Indonesia itu hebat sebetulnya. Kita punya semua jenis Asian Arwana yang dikelompokkan dalam satu nama Latin, Scleropegus formosus. Tapi kita juga punya Giardini. Giardini. Ada lainnya nggak, Mas? Atau cuma satu doang kita? Giardini aja kita. Giardini aja. Australia juga punya kan? Ah, Scleropegus Lake Darty namanya. Lake Darty. Iya, Lake Darty. Orang awam lebih sering nyebut itu sebetulnya arwana Australia. Oh, yang Nil itu bukan? Bukan, Nil lain lagi. Beda lagi. Aduh. Ada lagi arwana Nil. Itu arwana yang hidup di Sungai Nil kan? Nah. Itu karena dia di Sungai Nil dan karena Sungai Nil itu ngelintasin beberapa negara. Jadi beberapa negara tuh yang punya arwana Nil. Terus di Amerika Latin juga ada arwana kan? Ada arwana silver, Yang black. yang silver dan yang black. Ya, yang silver black itu. Betul. Nah, Brazil hebat. Dia berhasil memisahkan dua nama jenis arwana itu. Oke. Jadi arwana silver sama arwana black Brazil itu dua jenis yang berbeda sekarang. Dulu cuma satu, ya kan? Dulu cuma satu. Tapi yang dilindungi oleh dunia internasional hanya Asian Arwana. Yang termasuk silver biasa doang. Kalau arwana silver nggak masuk. Oh, nggak masuk. Nggak masuk karena dia kan bukan Asian Arwana, dia arwana Brazil. Jadi yang diatur perdagangan internasionalnya oleh CITES hanya Asian Arwana. Nah, si Giardini walaupun dia tidak dilindungi oleh CITES, tapi dia dilindungi oleh pemerintah Indonesia. Oh. Dia termasuk satwa liar langka yang dilindungi walaupun dia tidak masuk ke dalam daftar Appendix 1 CITES. Jadi mungkin habis ini kita bahas selain dilindungi dan tidak dilindungi, kita bahas masing-masing ikan tuh sebenarnya dari mana, kayak apa, dan karakternya kayak apa gitu Ya, kali ya. boleh. Oke. Sambil jalan lagi. Yuk jalan yuk ke ini yuk. Farm. Nah, jadi sebenarnya kalau secara bukan secara singkat sih, kita sekarang mau nanya. Tadi kan kita masih brief. Sebenarnya Asian Arwana itu yang Scleropegus formosus itu apa aja sih? Nah, yang masuk ke Asian Arwana itu apa aja sih? Yang pertama Arwana supret. Pertama supret. Ya, Arwana supret. Arwana supret kita tahu itu adalah ikan endemik Indonesia. Endemik. Apa itu endemik? Endemik itu adalah ikan yang nggak ada di tempat lain. Oke. Adanya hanya di Kalimantan Barat. Jadi benar-benar Indonesian proud. Itu benar-benar Indonesian pride. Oke. Ya, jadi itu adalah ikan arwana Asia dengan kasta paling tinggi. Oke, pertama yang paling tinggi supret. Arwana supret. Oke, kemudian yang kedua di Indonesia itu ada Red-tailed golden. Nah, Red-tailed golden ini kita nggak bisa bilang dia pride-nya Indonesia. Karena di Malaysia juga ada. Sudah mulai diternakan. Malaysia kan punya Malaysian golden. Ya. Ya, Malaysia itu punya Malaysian golden. Oke. Kalau di Indonesia Red-tailed golden itu hidup di Pulau Sumatera. Oke. Di Riau, Pekanbaru, pokoknya di perairan Riau, di sungai-sungai di Pekanbaru. Sampai sekarang tuh masih bisa ditemuin. Di wild? Di wild, di Sungai Mahato masih ada. Terus kemudian di Danau Zambrut namanya. Jadi kalau di Kalimantan Barat kan ada Danau Sentarum. Nah di Riau itu ada namanya Danau Zambrut. Danau Zambrut. Ya, Danau Zambrut. Nah itu juga habitat aslinya Red-tailed golden itu. Terus setelah itu kita ada arwana Banjar. Banjar. Nah, Banjar ini yang menyerupai supret ya? Yang menyerupai supret. Ah. Jadi warna ekor, warna dayung sama supret, cuman dia beda. sisiknya nggak bisa merah. Sisiknya beda, ya. Sisiknya beda. Nah itu arwana Banjar. Itu hanya ada di Indonesia. Sama, ini juga nggak bisa nih, endemik nih. Ini endemik. Arwana Pino tuh hanya ada di Indonesia. Banjar sama Pino sama? Banjar sama Pino beda. Beda. Okay. Sebetulnya gini, kan kita dulu tuh sering ya. Oh ini arwana Banjar.
ini arwana Banjar merah. Ya. Ini ada arwana Banjar kuning. kuning. Nah, sebetulnya Banjar kuning itu Pinoh. Sepertinya beda lagi. Jadi ada arwana Pinoh, arwana khas Sungai Pinoh di Kalimantan. Terus kemudian ada green arwana. Oke. Ada arwana hijau. Oke, ini Nah, jadi suka miskonsepsi ya Nah, kayaknya ya. apa bedanya arwana Pinoh sama arwana green? Kalau arwana Pinoh ekornya tuh kuning. Oke. Makanya dulu sering disebut sama orang Banjar kuning. Oke. Sementara kalau green arwana hijau, ekornya itu gelap warnanya. Seperti keabu-abuan. Seperti keabu-abuan Oke. warnanya. Oke. Nah, itu arwana hijau walaupun badannya mirip sama arwana Pinoh. Oke. Tapi warna ekornya berbeda. Yang orang pancing itu bukan sih yang ada fotonya biasa gede itu? bukan? Betul. Itu ya? Betul. Green. Itu green. Oke. Betul. Nah, dulu Mike sama teman-teman pernah dengar nggak arwana batik Myanmar? Pernah. Mahal sekali dan sangat bagus Ya. sekali. Nah, dulu itu sebetulnya dianggap ikan yang sama dengan arwana hijau. Oh. Jadi dia masuk Sclerogopagus formosus. Terus, Tapi kemudian pemerintah Myanmar Misahin pinter dan berani. Dia bikin penelitian, bikin research, kemudian mengusulkan kepada dunia internasional. Mereka bilang dengan penuh kebanggaan bahwa arwana batik gue ternyata adalah jenis yang berbeda dengan Asian arwana. Ya. Dan dia akhirnya ikan itu mendapat nama ilmiah sendiri, Scleropagus inscriptus. Oke. Dan karena dia dapat nama ilmiah sendiri, sempat beberapa lama tidak masuk daftar CITES. Dan bisa diperjualkan Bisa diperjualbelikan dengan bebas. Jadi waktu itu banyak pengusaha dan farm di Myanmar itu yang mendadak kaya raya. Menikmati hasil penangkaran inscriptus, penjualan inscriptus, ekspor kemana-mana. Tapi kemudian kira-kira tahun 2017, Scleropagus inscriptus masuk ke dalam daftar Appendix 1 CITES. Jadi kalau kita lihat dokumennya CITES, sekarang arwana yang masuk daftar Appendix CITES itu ada 2. Formosus sama inscriptus. Jadi udah dipecah, tapi masuk lagi. Akhirnya dimasukin lagi. Nah, ini sangat membingungkan ya Mas Rafiq. Jadi sebenarnya ikan arwana itu kan banyak banget. Betul. Tapi di klarifikasinya tuh jadi cuman 2 biji begini gitu loh. Nah, Sebenarnya pasti kan ada problemnya dong. Pasti kan jadi benar. sebenarnya kan ini masuk ke sini karena Kita kesana yuk sambil lihat teman-teman kita mancing tuh. Oke. Mengelompokkan sekian banyak jenis arwana ke dalam satu kelompok saja, Scleropagus formosus, itu sebetulnya memberikan masalah. Karena ikannya beda-beda kok. Iya benar, bingung. Ada super red, ada golden, ada banjar, ada pino, ada green. Tapi semuanya formosus. Bahkan nilai jualnya aja beda-beda. Peminatnya pun beda-beda. Akhirnya bingung kan? Nah, makanya sebetulnya Mike, di tahun 2003 itu ada 3 orang peneliti. 2 orang dari Prancis, 1 dari Indonesia. Oke. Dia mencoba melakukan klasifikasi ulang terhadap arwana Asia. Oke. Ya kan? Jadi mereka melakukan uji ilmiah ulang, penelitian ulang. Mereka lihat lagi perbedaan morfologi, mereka lihat lagi perbedaan fisik, ya. bahkan perbedaan DNA-nya. Oh iya, sampai detail gitu. Sampai detail. Kemudian mereka mengusulkan kepada dunia internasional supaya Asian arwana ini harus dipecah. Oke. Dan mereka kasih nama baru. Apakah mereka berhasil tapi? Mereka berhasil Oke. sebagai sebuah hasil penelitian. Arwana super red akhirnya dapat nama baru. Scleropagus legendary. Legendary, namanya bagus ya? Ya, legend. Oke. Terus kemudian arwana golden, baik RTG maupun crossback, dapat nama baru. Scleropagus aureus. Terus kemudian banjar sama pino dapat nama baru, Scleropagus macrocephalus. Macrocephalus itu kepala gede. Ya. Karena memang 2 ikan itu cenderung kepalanya lebih besar daripada badannya. Nah, sementara Scleropagus formosus ditempelin ke arwana hijau doang. Jadi sebenarnya yang lainnya kita udah bisa pelihara dong. Nah, itu dia. Kenapa 3 orang peneliti itu bilang bahwa sebetulnya yang pantas pakai nama formosus itu arwana hijau. Asian arwana, karena memang arwana hijau ini hidup hampir di semua negara Asia. Gitu. Iya.
ya kan? Tapi bingung dong sekarang yang lainnya itu masuk ke dilindungi atau enggak sekarang kalau begini kan Nah, udah ganti nama. Makanya gini, mereka kan ahli, mereka peneliti, mereka itu hanya melakukan penelitian, kemudian melakukan usulan kepada badan-badan yang membuat regulasi. Nah, masalahnya regulatornya yaitu CITES belum mengadopsi penelitian mereka. CITES-nya masih menggunakan Sclerophagus formosus untuk menjelaskan sekian banyak jenis Asia yang hidup di arwana yang hidup di Asia. Maka dari itu sekarang kita semuanya itu mesti dilindungi dan mesti punya chip sama sertifikat. Betul, makanya Super Red, Golden, Banjar, Pino, Green sampai hari ini masih masuk daftar Appendix 1. Dan butuh itu tadi. Betul, aturannya sangat ketat. Ya. Apa yang gue bilang aturannya ketat soal arwana Asia ini? Satu, nggak boleh lu tangkep, nggak boleh lu bunuh, nggak boleh lu pelihara, nggak boleh lu pindahkan, nggak boleh lu jual, baik dalam kehidupan, baik dalam keadaan hidup maupun mati. Maksud saya. Aturan keduanya adalah yang boleh dimanfaatkan ya hanya Asian Arwana hasil penangkaran generasi kedua dan seterusnya. Oke. Jadi yang nggak boleh kita pelihara itu yang dari alam, Mike. Tapi sebenarnya kan di alam kita sudah nggak nangkep lagi ya sebenarnya kalau Betul. menurut saya ya kolam-kolam kayak gini lah yang memberi Betul. kita super red yang ada di pasaran. Makanya atau gini, di pasaran. makanya gue suka bilang Asian Arwana itu berbeda antara de jure dan de facto. De jure, ya de jure secara hukum dia dianggap sudah punah. Tapi de facto, ini di kolam ini aja ada berapa ekor? Berapa, iya. Ya, di kolam ini aja ada berapa ekor? Di kolam ini ada berapa ekor arwana super red? Ada berapa? 20 ya? Sekarang kita hitung-hitungan goblok aja deh, Mike. Kita hitung-hitungan goblok ya. Jumlah farm yang punya izin di Indonesia sekitar 150. Berarti ada sekitar 3.000. Nah, kalau 150 farm itu punya indukan 100 ekor aja. Iya, berarti 15.000. Iya, udah 15.000. Ya kan? Terus orang hobis kayak gue. Berapa jumlah penghobi arwana di Indonesia? Ada 50.000. Mungkin ada loh. Lebih 50.000. Lebih loh, karena Ingat, penduduk kita gede loh. member ACI di Facebook itu pernah menyentuh angka 65.000. Waduh, iya, banyak sih. Kalau satu orang punya 2 aja, Udah 130.000. udah Mana 130.000. mungkin di alam ya? Terus ada sekitar 300 lebih pedagang arwana berizin di Indonesia. Kalau 300 pedagang itu nyetok 10 ekor aja, udah berapa banyak? 3.000 lagi. Ya kan? Iya. Nah, jadi sebetulnya secara hukum dia dianggap punah, langka atau punah, tapi pada kenyataannya Nggak yang begitu. hidup banyak. Iya. Nah, jadi ini gimana nih? ke Jadi depannya? beda sama kita ngomongin harimau, kita ngomongin badak. Beneran di luar memang udah punah. Emang Udah susah, emang gitu. susah, badak Iya. emang udah susah, gajah emang udah susah. Iya. Nah, tapi ini gimana ya ke depannya Mas Rafiq? Maksud saya dengan adanya keributan ini sebenarnya apakah memang nanti kita mau pelihara arwananya susah banget, masih ada izin ini, izin itu. Sebetulnya kan sampai sekarang kalau cuman mau melihara arwana ya nggak susah-susah banget lah. Yang penting beli arwana di toko yang punya izin, ya kan? Aquatic. Ya salah satunya Iya, adalah Tres Tres Aquatic, Aquatic. Tres Aquatic itu kan salah satu toko yang punya lisensi. Dia dikasih hak oleh government untuk bisa menjual ikan arwana yang dianggap langka sudah dan punah. Iya, betul. Ya kan? Dan dianggap dia ngebelinya selalu dari penangkaran. Oh pasti, Ya, pasti. karena semua tercatat jelas di suratnya. Betul. Nah, jadi sebetulnya sekarang melihara arwana itu juga secara hukum bisa. Yang penting kita beli dari toko yang punya lisensi. Oke. Toko yang punya izin edar. Gimana caranya kita ngebedain? Ya lu tanya aja ke tokonya, bos. Lu punya izin edar nggak? Iya, benar dong. Gitu. Lu punya izin edar nggak? Nah, kalau misalnya nggak punya nih, hal apa yang bisa terjadi? Nah, kan gini, Mike. Ya, tanpa harus mendiskreditkan teman-teman yang nggak punya izin. Ini contoh gue deh. Gue beli ikan ke Tres Aquatic. Let's say gue beli ikan 2 ekor. Oke. Ya.
Gue beli ikan sama Hans, itu ikan adalah hasil penangkaran. Betul. Ada sertifikatnya, ada chipnya. chipnya. Di rumah gue ada 2 dong. Terus tiba-tiba gue butuh uang. 1. Gue jual deh 1 deh ke temen gue. Iya. Gitu. Nah akhirnya gue sebagai hobis jual ikan itu ke hobis yang lain. Iya, oper. Iya kan, oper. Nah itu sebetulnya adalah wilayah abu-abu dalam hukum kita. Iya, bagaimana ya jadinya? Ya itu wilayah abu-abu dalam hukum kita tuh. Artinya ya sah-sah aja kalau lo lakukan gitu. Karena loh. masih penangkaran. Ya karena kan ikannya ikan penangkaran. Iya, jelas usulnya. Ya kan, asal usulnya jelas. Yang gue jual bukan ikan yang gue tangkap dari alam terus enggak, gue belinya ke toko yang berlisensi kok. Iya, benar. Toko itu juga mendapatkan ikannya dari farm yang berlisensi gitu loh. Jadi so far sih aman-aman aja gitu loh. Nah sebetulnya yang perlu dilakukan oleh pemerintah Indonesia, gini maksud gue Mike. Lu sering ke Danau Sentarum kan? Iya, gue sering. Beberapa kali. Lu berapa kali kan? Iya. Kan bukan rahasia umum bahwa sebetulnya di Danau Sentarum, di Kapuas itu arowana supret masih ada. Masih ada. Iya. Dan masih berenang-berenang. Iya kan? Iya. Masih ada dan masih berenang-berenang. Betul. Bahkan setahun 2 kali Ada masyarakat di Danau Sentarum Iya. melakukan panen raya. panen raya, betul. Yang dia ambil ikannya. Betul. Jadi masyarakat diizinkan oleh kepala desa dan kepala adat untuk ngambil arowana supret yang ukurannya kecil. Dan itu bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan ekonomi mereka. Ya, Walaupun sebagian uangnya harus disisihkan Ya, betul. untuk kepentingan pelestarian. Ya. Jadi dia katanya tuh dia ambil terus ya buat hajatan yang ada di desa itulah mereka Betul. hidup karena mereka nggak punya Nggak punya pekerjaan uang, lain, nggak punya gitu. pemasukan. Nah, tapi dengan itu pun mereka melestarikan, mereka gedein. Nah, pas udah gede mereka taruh lagi ke danaunya Betul. itu, Mas, gitu. Betul. Nah, jadi sebetulnya di alamnya tuh masih ada. Masih ada gitu ya. Jadi agak bingung ya. Nah, Jadi harapan ke depannya kalau menurut teman-teman gimana nih? jadi gini sebetulnya. Ya, kalau saya sebagai penghobis gitu ya, sebagai pencinta arowana punya harapan seperti ini. Bisa nggak Indonesia mendorong CITES untuk mengakomodir reklasifikasi yang dilakukan pada tahun 2003? Ya. Jadi boleh nggak bos, lu jangan lagi pakai istilah Scleregus formosus untuk menjelaskan semua. sekian jenis arowana. Ya. Jadi mereka harus mengadopsi, oke, arowana supret legendary, golden aureus, pino dan banjar macrocephalus, hijau formosus. Nah, dari sekian banyak itu, mana yang mau lu masukin ke daftar CITES? Mana yang benar-benar harus kita jaga sampai udah mau punah? Betul. Dia di lapangan juga Betul. seperti apa? Teman-teman penghobi ikan hias di Amerika, di Jepang, dan di beberapa negara lain, mereka lebih suka import arowana silver atau albino. Iya. Atau albino. Albino, karena tidak termasuk ya. Kenapa mereka seneng? Karena nggak ribet bos, Iya, birokrasinya. Ikan ini tidak masuk ke dalam daftar Appendix 1 CITES. Iya, jadi kirimnya juga lebih Iya kan? tidak. Akhirnya apa? Akhirnya silver albino, silver Brazil lebih populer dibanding pino, dibanding banjar, dibanding green. Yang notabene juga nggak kalah bagus. Ikannya nggak kalah Iya. bagus, tapi orang nggak mau import itu Iya. di luar negeri sana. Kenapa? Karena negara mereka melarang perdagangan Appendix 1. Iya. Siapa yang masih mau menangkarkan pino sama green sama banjar di tengah kondisi kayak sekarang? Hampir nggak ada. Jadi harga ikannya lebih murah daripada urusan surat-suratnya. Iya. Lucu ya ininya. Lo kebayang nggak? Iya. Hanya untuk menangkarkan arowana hijau atau menangkarkan pino yang secara nilai ekonomis nggak ada. Itu lebih mahal. Gua izinnya harus sampai Iya. ke CITES. Yang nggak ada yang mau gitu. Ya nggak ada yang mau Ya, orang. lama-lama punah juga kalau kayak gitu. Nah akhirnya nggak ada Nggak ada orang, yang nangkarin. nggak ada yang nangkarin, Nah. habis udah. Iya. Gitu. Iya, Nah seru banget jadi sih. problematika arowana di Indonesia tuh itu. Nah menurut gue ya kalau pemerintah Indonesia berani ngomong ke CITES bahwa CITES arowana di tempat gue tuh udah banyak. Yang lo mau masukin ke CITES yang mana? Iya. Bisa nggak cuman super red sama golden aja misalnya? Iya. Supaya banjar, pino, green bisa menyaingi ekspor Ikan lainnya. arowana nil, Betul. arowana australia, arowana silver Yang tidak termasuk dalam yang tidak termasuk dalam itu CITES. tadi, iya. Lu di Banjarmasin itu ada penangkaran banjar merah terbesar di Indonesia. Banjarmasin. Di Banjarmasin punyanya Arif. Oke. Oh iya tahu. Kenal Arif dong? Iya. Iya kan? Haha.
Nah sekarang karena Sclerogus vermosus dilarang masuk Cina, Ya udah. pusing dia, Ya udah. Das dia ngobit. ya kan? Ya, ngerti. Mau kemana? Iya. Sementara pasar di lokal untuk Banjar kan kurang, Mas. Iya, betul. Gitu. Oke, gitu deh. Makasih. Sekarang kita selesai di sini. Yuk, mudah-mudahan bermanfaat ya, gengs. Mudah-mudahan ini konten yang memang agak berat, tapi ini penting gitu loh. Bener-bener kita harus sama-sama bela karena ini tuh salah satu yang kita harusnya kita banggain dan kita bikin jadi Iya, gede gitu iya. loh. Jadi ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di episode berikutnya.